Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini bertemu kembali pada perkuliahan bahasa pemrograman mobile. Sebelumnya kita akan evaluasi terlebih dahulu. Dalam hal ini di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan mengenai intent dan content provider ya. Baiklah, kita akan mengevaluasi pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya buatkan video mengenai cara dan penggunaan coding dari aplikasi yang ada pada modul yang saya berikan. Di sini sudah berjalan aplikasi yang sudah saya buat. Dari hal ini kita dapat melihat di sini digunakan untuk SQLite yang pertama ya. Jadi di sini untuk menyimpan data, insert data dan update data secara keseluruhan. Lalu yang keduanya kan sudah juga mengenai intent. Ini kita lihat yang kedua adalah mengenai intent juga sudah jalan ya. Mengenai intentnya juga sudah jalan dan berhasil. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi yang semalam mengenai content provider. Ini akan kita coba bagaimana pembuatan dari content provider tersebut. Yang pertama akan kita buat, ingat, pastikan ini modul kita simpan terlebih dahulu biar nanti tinggal copy paste. Jadi ini modulnya sama ya, copy paste biar nanti tidak lupa, kita copy aja. Oke, setelah itu kita akan membuat project baru. Kita akan membuat project baru, caranya adalah file new project. Kita buat sini kita buat content provider example.com project location content workspace NDK tools. Oke, di sini kita ada problem bahwasanya is problem identifiers. Jadi kita harus membuatnya di folder yang ada NDK-nya di sini ya. Di luar ini kita buat. Coba kita buat folder. Ini folder. Ini saya SDK-nya kan di C ya. Project Android. Di sini saya buat. Oke. Dia akan baca SDK-nya terlebih dahulu yang ada di folder Android SDK. Oke, lalu kita okekan. Next, empty activity, inactivity, finish. Kita tunggu pembuatan project baru terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan, di sini ada error kan? Samakan aja, tinggal nyamakan buildernya. Jadi nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing. Samakan aja, tinggal copy paste. Lalu yang project copy paste. Oke. Nah, ya ingat ini ganti jadi example content provider. Samakan ya projectnya. Kita try again. Sudah berhasil ya. Oke, pastikan tidak ada error. Aman dulu kodenya. Gradle build-nya finish terlebih dahulu.
pastikan berhasil lah ya. Oke, kita lihat ke desain, apakah sudah jalan atau belum. Oke, sudah jalan. Sekarang kita akan melihat modul pertemuan semalam yang mengenai pembuatan aplikasi content provider. Jadi kita akan coba, nanti kalian ketik kodenya, tinggal ngetik aja. Jadi sini gampang ya. Tinggal ngetik kode. Dan saya akan tunjukkan bagaimana tampilan hasilnya yang sudah saya buat. Sini layout. Oke, sini udah tampil ya. Oke, jadi ya setnya seperti ini. Ini kita agak perlu terus pastikan kode aman. Nah, ini ada image di sini, kita belum punya image. Nanti aja, jadi kita hapus aja nggak apa. Ini bisa kita masukin gambar. Kalau mau yang ingin masukin gambar, tinggal buat nama gambarnya sesuai dengan name-nya, lalu copy ke Dribble gambarnya gitu. Oke. Sini kita cek dulu kodenya di aman, baru kita akan masuk ke dalam main activity. Kita lanjut ke main activity. Caranya seperti ini ya, klik main activity, pilih package-nya, pasti aja. Ini hapus saja. Kita masuk ke dalam kode Java langsung. Ini bagian ini nggak usah ya, toolbar nggak usah, bagian support action button, bar action bar nggak usah ya, nggak usah dulu. Langsung masuk ke dalam ini menu, juga nggak usah. Ini menu outline, kita ke sini kita buat kode pertama dari public void on click name. Sini aja. Kita masuk ke dalam sini. Oke. Oke, ini kelebihan. Sekarang kita tinggal buat student provider, buat file Java dengan nama student provider, new Java student provider. Studentnya pakai S ya, dan provider. Oke, kita copy kodenya, kita lihat sini aja dulu. Package import public class student provider, header terlebih dahulu ya, content provider. Kita copy yang ini, kalian tinggal ngetik boleh. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam private SQL database. Kita membuat SQL database sampai sini. Kita cek dulu ya, ini satu ya, satu awal di bawah ini, lalu kita ini dua awal ya, masuk ke dalam on create.
dua ya, hapus. Lalu kita cek. Oke, masuk ke dalam public void. Integer masuk ke dalam sini, lalu ke sini. Copy baru paste. Oke. Ini kita ganti try content provider name nya ini ya, jadi kita coba samakan dulu ya. Nah, ini string URL nya students. Dicoba nanti mungkin kita lihat errornya di mana, kita evaluasi lagi nantinya kalau ada error. Ini masih merah ya, kita build compile dulu ya. Ini ada merah, gimana nih merah? Iya, ini kita lihat ada permasalahan di main activity ya. Komanya mbak, oh ya, tunggu. Kita cek dulu ya errornya di mana. Tadi masih ada error satu ya. Nah, coba kita masukkan sini karena kita fixkan dulu. Nah, masalah di bagian sini, floating action button ya mas. Ya, di sini dia ada masalah.
Oke, sepertinya seperti ini ya. Oke, kita cek dulu ya. Kita lihat kodenya nanti. Ini dia ada buka kurawal, jadi di sini tidak boleh. Tutup kurawal harus di sini. Ini kita tidak digunakan ya, floating action button ini tidak digunakan karena dia layout kita menggunakan layout yang biasa. Jadi ini dihapus dari sini ya, dihapus. Jadi ini kurawal harus ada tutupnya satu. Maka tadi ada error. Oke, ini sudah selesai ya. Kita cek compile berhasil. Sekarang coba kita jalankan. Gimana hasilnya? Ini dengan nama student provider. Oke, kita cek dulu ke bawah lagi apakah perlu tambahan. Oke, di sini kita harus buat manifestnya. Kita harus buat provider di sini di manifest. Kita tambahkan di setelah ini provider. Oke, jadi seperti ini. Oke, ini intentnya sudah oke. Oke, ini sesuai dengan project kita, package-nya. Kita build, compile kembali. Sekarang kita coba jalankan. Kalau Android-nya memang ada beberapa kode yang harus case sensitif, jadi tidak boleh ketika ada buka kurawal, tutup kurawalnya juga harus ada, tidak boleh dia satu aja, nggak bisa nanti. Kita jalankan emulatornya seperti saya ini boleh, yang lain boleh, versinya tergantung siswa lah ya, bagaimana cara pembuatan emulatornya, versi berapa. Ini kalau mengikuti punya saya. Oke, Pixel Launcher stop. Oke, lagi installing. Oke, kita masukkan nama. Nilai. Tambah. Oke, ambil data. Oke ya, sudah masuk ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini sudah berhasil. Kita coba yang 90. Sudah masuk. Data yang ketiga. Ambil data. Kita hapus ya coba. Coba kita hapus dulu. Lihat konten provider, kita mengambil data coba ya. Nah, itu data seperti itu.
kita coba mau ambil data. Oke. Masuk ya datanya ya. Ambil nama, dia masuk ke 5. Ambil data. Oke. Ya, jadi seperti itulah contoh dari konten providernya. Baiklah, itu saja mungkin bisa dapat saya sampaikan. Nanti mahasiswa diharapkan bisa mencoba kode yang sudah saya berikan. Nanti disiapkan lah ya untuk yang konten provider ini. Lalu nanti